Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sampai pada surat Al-Munafiqun ya. Insyaallah kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari surat ini ya. Di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya surat ini yaitu Ibnu Abbas menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil Jum'ah surat Al-Jum'ah wal Munafiqin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat Jumat atau sering dalam salat Jumat beliau membaca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqin. Jadi setiap pekan hampir Nabi SAW dalam salat Jumat membaca dua surat ini. Dan ini menunjukkan pentingnya dua surat ini, surat Al-Jum'ah maupun surat Al-Munafiqin. Yang di mana dalam surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun ya, menjelaskan tentang bahayanya orang-orang munafik. Dan kita tahu bahayanya orang-orang munafik terus mengintai kita. Ya. Jadi sejak zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang-orang munafik, apalagi ya zaman sekarang yang jauh dari nurun nubuwah, yang jauh dari cahaya kenabian ya. Senantiasa bermunculan orang-orang munafik. Terkadang mereka pandai menyembunyikan kemunafikan mereka dan betapa sering juga mereka menampakkan kemunafikan mereka, menampakkan kezindikan mereka. Pertama di zaman sekarang ini nampak benar orang-orang yang benci dengan syariat Islam, namun KTP-nya KTP Islam. Hati mereka benci dengan syariat Islam, tetapi KTP-nya KTP Islam. Itulah orang-orang munafik zaman sekarang. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Surat Al-Munafiqin atau surat Al-Munafiqun adalah surat Madaniyah ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Karena di Mekah tidak ada orang-orang munafik. Orang munafik baru muncul tatkala Nabi di kota Madinah. Ya. Kemunculan mereka setelah terjadinya perang Badar. Jadi waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, maka ada 3 komunitas di kota Madinah. Ada komunitas orang Yahudi yang terdiri atas Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, dan Bani Quraidah. Kemudian komunitas kaum muslimin, kemudian komunitas kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini adalah suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Adapun suku Aus dan suku Khazraj yang masuk Islam, maka menjadi komunitas kaum muslimin dikenal dengan kaum Ansar. Nah, masih ada orang-orang di antara mereka yang belum masuk Islam, sehingga mereka adalah komunitas orang-orang musyrikin. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi SAW mendakwai mereka dan mereka tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah, di mana 1000 kaum musyrikin datang ke kota Madinah dan bertemu di Badar, terjadi peperangan dan akhirnya kaum Quraisy pun kalah. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin menang, 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang, maka orang-orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah ketakutan. Akhirnya mereka pun berlindung dengan masuk Islam. Padahal mereka masih benci kepada Islam. Jadilah mereka dari musyrik menjadi munafik. Dari musyrikin berubah menjadi apa? Munafik. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia tidak mau beriman? Jelaskan dalam tarikh bahwasanya dia hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka.
Karena tidak tersisa dari senior-senior, pembesar-pembesar di kota Madinah, semuanya sudah meninggal dunia dalam peperangan saudara yang dikenal dengan Yaumu Bu'ath, perang Bu'ath, di mana suku Aus Khazraj berperang dan seluruh pembesar-pembesar mereka tewas. Cuma tinggal satu yang belum meninggal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mereka suku Aus Khazraj bersepakat karena dia satu-satunya yang senior yang tersisa, maka akan diangkat menjadi pemimpin mereka. Ternyata Islam masuk dalam kota Madinah. Kemudian Nabi berhijrah, maka jadilah Nabi yang menjadi pemimpin kaum muslimin, pemimpin suku Aus, suku Khazraj, pemimpin kaum Ansar. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diangkat menjadi pemimpin, maka dia pun hasad dan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau masuk Islam. Ini hasad ini bahaya. Terkadang gara-gara hasad orang menolak kebenaran. Sama seperti Yahudi yang hasad kepada Arab, tidak mau masuk Islam karena nabinya dari orang apa? Arab, ya. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah orang-orang munafik. Di awal kemunculan mereka dalam kondisi lemah. Ya. Di tahun sekitar 2 Hijriah setelah perang Badar, mereka mulai muncul namun mereka dalam kondisi lemah. Kemudian mereka menguat, ya. Tatkala sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama tatkala tahun 3 Hijriah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Waktu digempur oleh 3.000 pasukan dari kaum musyrikin, kemudian kaum muslimin peperangan akhirnya kalah, Nabi terluka dan banyak yang meninggal dunia, mati syahid. Maka orang munafik semakin merajalela sehingga mereka puncak-puncak kuatnya sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama mereka berkhianat tatkala perang Khandaq, ya, tatkala perang Khandaq. Kemudian akhirnya Islam semakin berkembang, kemudian Fatu Makkah dan mereka puncak-puncaknya lemah mereka tatkala tahun 9 Hijriah, tatkala perang Tabuk. Di perang Tabuk itulah Allah semakin membongkar kemunafikan mereka, membongkar keburukan mereka, ya, borok-borok mereka diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah yang berbicara tentang perang Tabuk. Jadi secara umum ada tiga masa orang-orang munafik. Masa mereka baru muncul tahun 2 Hijriah, di mana mereka dalam kondisi masih lemah, baru mulai berkembang, ya. Kemudian kemunafikan memuncak pada sekitar tahun 5 Hijriah dan kemunafikan melemah pada tahun 9 Hijriah, yang Allah bongkar kemunafikan mereka dalam surat At-Taubah tatkala terjadi perang Tabuk. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang munafik muncul, ya, setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, ya. Tatkala Islam mulai kuat, baru muncul orang munafik. Itu mereka orang kafir tapi bersembunyi di balik KTP Islam. Itu maksudnya orang munafik. Ya. Mereka tidak berani menampakkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, tetapi terlepas dari kelepasan, keceplosan itu sering terjadi. Ya. Dikenal dengan keceplosan lisan mereka, perbuatan mereka yang menunjukkan kemunafikan mereka. Zaman sekarang pun demikian. Zaman sekarang bahkan bukan munafik, bahkan lebih parah, zindiq. Zindiq itu orang yang benar-benar menampakkan kekufurannya. Orang munafik dahulu mereka masih menyembunyikan kekufuran mereka, hanya muncul dari kelepasan lisan mereka, keceplosan kalau bahasa kita. Kalau sekarang mereka enggak ragu-ragu, orang munafik zaman sekarang bilang misalnya syariat Rasulullah SAW sudah tidak pantas lagi di zaman sekarang. Nah, ini apa orang Islam seperti ini? Ya. Zina halal, apa ini orang Islam seperti ini? KTP-nya Islam, tapi dia berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Dia berani mengungkapkan kekufurannya. Semua agama masuk surga misalnya. Nah, ini. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berani ngomong demikian. Tidak ada orang munafik zaman Nabi mengatakan, oh, musyrikin juga masuk surga, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga. Enggak ada. Mereka menyembunyikan kekufuran tersebut. Orang munafik zaman sekarang, mereka ngomongkan, mereka ungkapkan. Kenapa? Karena Islam mulai lemah. Semakin Islam kuat, mereka semakin bersembunyi. Semakin Islam lemah, mereka semakin berani mengungkapkan. Jadi kita perlu waspada terhadap mereka. Di sini akan dijelaskan bagaimana orang munafik.
Sampai Nabi bacakan setiap pekan agar kita tahu dalam ayat tersebut Allah berfirman, humul adu, mereka itulah musuh yang sesungguhnya, orang-orang munafik. Kenapa musuh yang sesungguhnya? Karena mereka musuh tapi KTP-nya Islam. Itu masalahnya di situ. Mending musuh yang jelas-jelas nyata misalnya, ya, yang jelas memerangi Islam, KTP-nya non Muslim, ya itu lain cerita. Ini KTP-nya Islam tapi merusak Islam dari dalam. Maka mereka musuh yang lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Humul adu. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada kalian orang-orang munafik dan mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi. Kata para ulama, syahadah di sini, kami bersaksi ini maksudnya nahlif billah, kami bersumpah dengan nama Allah. Nashhadu maksudnya kami bersumpah, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka, kata para ulama, mereka menyebutkan pernyataan mereka dengan 3 penguatan. Pertama, mereka mengungkapkan pernyataan tersebut dengan nashhadu, kami bersaksi, dan itu sama manzilahnya dengan al-halaf, sama dengan sumpah. Kami bersumpah ya Rasulullah. Innaka, inna litta'kid, sesungguhnya engkau benar-benar, kemudian lam untuk ta'kid juga, la Rasulullah, engkau sungguh-sungguh, kami bersumpah, engkau sungguh-sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 penekanan. Ya, 3 penekanan. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kami bersumpah demi Allah, sungguh-sungguh engkau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ngapain mereka datang kepada Nabi menyatakan demikian? Pasti ada sesuatu. Ya. Pasti ada sesuatu. Kalau orang yang beriman, imannya benar, enggak mungkin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bersumpah engkau Nabi. Ngapain bilang begitu? Jadi mereka datang menyatakan mereka benar-benar beriman, pasti ada sesuatu yang membuat mereka diragukan. Paham? Misalnya orang datang kepada, demi Allah saya tidak pencuri. Siapa juga yang tuduh ente? Dia datang untuk menyatakan saya tidak mencuri. Maka ada suatu masal atau perumpamaan dalam bahasa Arab disebut kadal muribu an yakula khuduni. Hampir-hampir orang yang dicurigai berkata tangkaplah aku, ya. Dengan maksudnya apa? Dengan pengungkapan-ungkapannya tersebut seakan-akan dia menyatakan sayalah yang telah melakukan. Sayalah yang bersalah. Faham maksudnya? Artinya tidaklah mereka datang kepada Nabi dengan mengatakan sungguh kami bersaksi engkau adalah Nabi, kecuali mereka memang diragukan. Kalau seandainya mereka tidak ragukan, ngapain mereka datang seperti itu? Justru pernyataan mereka inilah semakin membongkar mereka ingin berlepas diri, tapi sikap berlepas diri mereka itu menunjukkan mereka beriman, justru semakin membuktikan mereka inilah yang bermasalah imannya. Sehingga harus datang untuk menyatakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bantah mereka juga dengan 3 penekanan. Kata Allah, demi Allah, Allah bersaksi, Allah bersumpah, sungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi mereka menyatakan dengan 3 penekanan, demi Allah, sungguh-sungguh engkau Muhammad benar-benar Rasulullah. Allah bantah lagi dengan 3 penekanan, Allah bersaksi, sungguhnya orang-orang munafik ini benar-benar apa? Pendusta. Ucapan mereka adalah dusta. Apa itu munafik? Munafik diambil dari nifaq. Secara bahasa diambil dari nifaq. Nifaq, ya, secara bahasa Arab artinya nafaq, itu semacam terowongan atau goa atau lubang yang dibuat, ya. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Madinah, ente lewat mana? Lewat nafaq. Nafaq maksudnya turun ke bawah itu. Kalau bahasa Indonesia apa? Ada jalan, terus ada jalan ke bawah sini. Hah? Bukan terowongan, ya. Kalau apa? Underpass. Ya itulah. Kalau bahasa di sana di kampung Arab namanya nafaq. Apa? Nafaq. Karena nafaq itu dalam bahasa Arab artinya ada lubang, ya. Adapun munafik diambil dari nafiqa al-yarbu. Al-yarbu adalah semacam hewan mirip dengan tikus tapi dia tinggal di daerah pegunungan atau di padang pasir, ya.
Yang dia selalu buang lubang masuk, kemudian lubang keluarnya dia buat beberapa lubang. Dia buat beberapa lubang. Sehingga kalau dia dikejar musuh, dia bisa keluar dari lubang yang satu, lubang yang kiri, lubang yang kanan, sehingga hewan yang ingin mangsanya tidak tahu dia keluar dari lubang yang mana. Seakan-akan dia di lubang sana, ternyata di lubang sini. Artinya dia bermuka dua. Sehingga diambil dia ini munafik, dikatakan munafik karena dia bermuka apa? Bermuka dua. Lagi yang mengatakan yarbu ini, dia kalau bikin lubang masuk, kemudian dia buat lubang keluarnya tidak dibuat bolong. Tetapi tetap ada sisa sedikit tanah yang mudah untuk dia tembus. Yang mudah untuk dia tembus. Sehingga orang yang melihat lubang itu tertutup, ternyata di bawahnya lubang. Kapan-kapan dia merasa berbahaya, dia langsung keluar. Dan kira-kira dibikin orang munafik. Kalau di luar seakan-akan kelihatannya iman, dalamnya isinya kekufuran. Dari situlah disebut istilah munafik. Yaitu lisannya, zahirnya tidak sama dengan batinnya. Zahirnya tidak sama dengan batinnya. Ya. Tidak sama dengan batinnya. Dan kemunafikan ada dua. Ada namanya an-nifaq al-akbar dan nifaq al-asghar. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Adapun nifaq al-akbar yaitu an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, yaitu orang kafir tapi KTP-nya Islam. Itulah munafik i'tiqad. Akidah mereka, keyakinan mereka kufur. Adapun nifaq yang kedua adalah nifaq al-asghar atau nifaq al-amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Banyak orang Islam juga begitu ya. Ngomong apa? Bohong. Tapi apakah dia kufur? Dia tidak kufur. Tapi dia memiliki sifat-sifat seperti orang sifat apa? Orang munafik. Kemunafikan dia hanya sekedar pada amalan, tidak sampai pada keyakinan. Jadi kemunafikan yang membuat kufur itu yang kemunafikan yang benci dengan syariat Islam, tidak membenarkan syariat Islam tapi KTP-nya apa? Islam. Kemunafikan kecil atau nifaq al-asghar atau nifaq amali yaitu dia orang Islam, cuma dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan orang munafik yang asli ya. Apa? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajara ya. Ya, wa idza ahada ghadara, kalau dia sudah buat perjanjian maka dia membatalkan perjanjian tersebut dengan khianat dan yang lainnya. Kalau dia sudah berkhusumah, bermasalah maka dia fajar, dia melakukan kefajiran, maka dia melakukan kedustaan, melakukan penipuan tatkala sudah bermasalah dengan orang lain. Dan orang-orang Islam banyak yang seperti itu. Masuklah ke kantor peradilan, coba antum lihat orang bertikai di situ, maka fajir tatkala dia bertikai dia datangkan saksi palsu, dia buat ini palsu, bagaimana agar musuhnya bisa kalah? Itu disebut salah satu ciri orang munafik. Idza khasama fajara, kalau dia bermasalah maka dia berbuat kefajiran. Dia tidak jujur maka dia berbuat cara apapun yang penting dia menang. Itu ciri orang munafik. Idza khasama fajara. Nah, ini 5 sifat ini namanya nifaq amali. Ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada qadara, kalau dia sudah buat perjanjian maka dia menyelisih perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau dia bermasalah maka dia berbuat kefajiran. Inilah sifat 5 sifat yang Allah sebutkan tentang orang munafik, tapi ini adalah sifat nifaq asghar, nifaq amali. Dosa besar. Kalau ada orang Islam melakukan ini dia dosa besar, tapi dia tidak sampai pada derajat nifaq akbar. Kapan dia sampai pada derajat nifaq akbar? Kalau dia benci dengan Islam, dia tidak suka dengan syariat Islam, dia benci dengan syariat Islam, dia benci, dia tidak suka dengan berjayanya kaum muslimin, dia tidak suka kalau syariat Islam misalnya berjalan di alam semesta, dia enggak suka. Tapi KTP-nya apa? Islam. Itu baru nifaq akbar. Nifaq akbar. Taib, yang Allah bicarakan di sini adalah nifaq akbar. Nifaq akbar yang kufur yang Allah ceritakan dalam surat ini. Ya. Idza ja'akal munafiquna, kalau telah datang orang munafik, itu nifaknya nifaq akbar Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya.
Taib. Kapan turun surat Al-Munafiqin atau surat Al-Munafiqun? Ya. Maka ada khilaf, ada yang mengatakan turun pada tahun 5 Hijriah tatkala perang Bani Al-Mustaliq, atau turun tatkala tahun 9 Hijriah tatkala perang Tabuk. Namun yang benar kata para ulama, surat Munafiqin ini turun pada tahun 5 Hijriah. Di masa tatkala kaum munafikin dalam kondisi kuat. Makanya nanti dalam Al-Qur'an mereka berani berkata, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya kami orang-orang penduduk asli, orang-orang munafik akan mengusir Muhammad. Dan mereka tidak mungkin mengucapkan demikian kecuali mereka dalam kondisi apa? Lagi kuat-kuatnya. Dan itu tatkala mereka di tahun sekitar 5 Hijriah. Ya. Adapun tahun 9 Hijriah tatkala perang Tabuk, mereka lagi lemah-lemahnya. Kaum muslimin semakin kuat menaklukkan kota Mekah sampai Nabi berani mulai kirim surat kepada Raja Heraklius, kepada Raja Persia, siap memerangi mereka. Ya, kaum muslimin lagi kuat-kuatnya, mereka lagi redup-redupnya. Dan tidak mungkin mereka berkata, kami akan mengusir Muhammad yang hina, tidak mungkin. Jadi ungkapan ini muncul menunjukkan mereka dalam kondisi lagi kuat, terutama para kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, mereka semakin angkuh dan sombong, yaitu sekitar tahun 5 Hijriah dalam peristiwa perang Bani Al-Mustaliq. Tapi kita bacakan hadis-hadis yang datang tentang masalah ini. Ya. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu ma'a ammi, aku bersama pamanku, fasami'tu Abdullah bin Ubay bin Salul yaqul, aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian memberi makanan atau nafkah ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sampai mereka pergi semuanya. Dan dia juga berkata, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu minhal adzal. Kalau nanti kita pulang dari perang ini menuju kota Madinah, kita yang kuat akan mengusir yang lemah. Maksudnya Muhammad lemah, kita kuat. Kita akan usir dia dari kota Madinah. Kita suruh dia pulang kampung ke kota Mekah sana. Dia akan pendatang. Dia akan pendatang Muhammad. Fadzakartu dzalika li ammi, maka aku sampaikan hal ini kepada pamanku. Aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong demikian. Ini keceplosan dari omongannya. Fadzakara ammi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pamanku menyampaikan hal ini kepada Nabi, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu ila Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabi, maka Nabi kirim utusan untuk bertanya tabayun, benarkah Anda mengatakan demikian wahai Abdullah bin Ubay bin Salul? Fa halafu ma qalu, maka mereka bersumpah, oh kami enggak ngomong demikian. Mereka dusta. Kata mereka apa? Kami enggak ngomong demikian. Fa saddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzabani. Akhirnya Nabi membenarkan mereka dan Nabi tidak membenarkan aku. Karena mereka bersumpah bahwasanya mereka tidak mengatakan demikian dan Nabi terima zahirnya. Zahirnya mereka tidak mengatakan demikian. Fa asabani hammun lam yusibni mithluhu. Maka aku pun sangat sedih. Aku tidak pernah ditimpa kesedihan seperti itu. Fajalastu fi baiti, aku pun duduk di rumahku dengan penuh kesedihan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya membela Zaid bin Arqam, yaitu idza ja'akal munafiquna. Turunlah surat Al-Munafiqin sampai firman Allah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Ya, membongkar ya sampai firman Allah, mereka lah yang telah berkata, ya, janganlah kalian berinfak kepada orang-orang di sekitar Muhammad sampai Muhammad pergi, dan mereka juga berkata, kalau kami pulang ke kota Madinah maka orang yang kuat akan mengusir yang lemah. Ya, fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaraha alayya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus seorang untuk membacakan surat tersebut kepadaku. Berarti Allah membenarkan siapa? Zaid bin Arqam. Qala innallaha qad sadaqaka, atau innallaha qad saddaqaka. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Zaid bin Arqam, sungguhnya Allah telah membenarkan engkau. Ini dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi lebih detail lagi. Saya bacakan, kata Zaid bin Arqam, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'ana unasun minal a'rab." Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami ada orang-orang Arab Badui. Jadi mereka berperang pasukan Nabi, dalam pasukan Nabi ada orang munafik. Jadi subhanallah, orang munafik dulu ikut jihad juga. Jadi mereka munafik tapi mereka ikut salat sama Nabi. Mereka ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka munafik. Kebetulan waktu kami berperang ada orang-orang Arab Badui yang juga berperang bersama kami dalam saf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang-orang Arab Badui kan kasar ya. Fa kunna nabdirul ma, kami berusaha untuk sampai ke air, tempat air, karena
penting bagi mereka adanya air untuk mereka minum dan yang lainnya. Wa kana al-a'rab yasbiquna ilaihi. Namun orang-orang Arab Badui tersebut mendahului kami. Fasabaqal a'rabiyyu ashabahu fayamla'ul haud. Maka akhirnya ada seorang Arab Badui, dia duluan, ya. Kemudian dia ambil mata air, kemudian dia bikin semacam penampungan air, dia isi air di situ. Mungkin pakai dia ambil air kemudian dituangkan. Intinya dia siapkan air untuk teman-temannya Arab Badui yang lainnya. Wa yaj'alu haulahu hijaratan. Yang jadi masalah setelah dia bikin semacam danau kecil untuk diisi air, dia bikin batu untuk memagarinya. Magari tempat air ini buat teman-teman saya. Karena dalam pasukan situ ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor, ada kaum Munafikin dan ada juga kaum A'rab. Nah, mereka orang Arab Badui, mereka punya cara yang kadang kasar, yang tidak kadang kurang mikir yang lainnya. Maka mereka sudah bikin air, mereka bikin batu untuk memagari air tersebut. Wa yaj'alun nata alaihi hatta taji ashabu. Kemudian dia bahkan tutup dengan semacam kain, sudah ini milik saya, enggak boleh ada yang sentuh minum. Padahal mereka kan satu pasukan rame-rame. Sampai teman-teman saya Arab Badui yang lain datang untuk ngambil air dari situ. Qala fa ata rajulun minal ansar a'rabiyan. Ada seorang dari Ansar datang kepada Arab Badui tadi. Fa arkha zimama naqatihi litashrab. Maka dia pun meletakkan tali kekang ontanya untuk minum. Ya. Untuk minum, ontanya mau minum, ontanya haus. Fa aba an yada'ahu. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, jangan. Nah boleh. Ontamu enggak boleh minum sini. Orang Ansor ini dia jengkel, ya. Fantaza hajaran faghadhal ma. Maka dia pun jatuhkan sebagian batu, kemudian dia mau ngambil air. Farafa al-arabiyyu khashabatan fadharaba biha ra'sal ansari fasajjahu. Maka Arab Badui ini marah, dia ambil kayu, dia pukul kepala orang Ansari tadi. Maka berdarahlah wajahnya. Fa'ata Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqin fa akhbarahu wa kana min ashabihi. Maka Ansari ini dia datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga ikut dalam pasukan peperangan dan dia adalah kawannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia kabarkan apa yang terjadi. Fa ghadiba Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia senior di situ. Maka dia pun marah. Kemudian dia berkata dengan sesumbar, dia sombongnya dia berkata, "La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadhu min haulihi." Yakni al-A'rab. Jangan kalian kasih makanan sama Nabi, orang sekitarnya. Jadi kalau Nabi pas makan, orang-orang Arab Badui tadi ikut makan. Kata Abdullah bin Ubay Salul, sudah. Kalau mereka lagi sama Nabi, jangan kasih keluar makanan. Sampai Arab Badui pergi dulu, baru kasih makan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, beliau terlalu terhormat ya. Kata dia, kalau orang Arab Badui tadi sudah pergi dari Muhammad, maka datangkanlah makanan buat Muhammad. Maka hendaknya Muhammad makan dengan orang sekitarnya saja. Orang Badui jangan, Arab Badui. Kemudian dia berkata lagi kepada teman-temannya, la irja'tum ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Nanti kalau kalian pulang ke kota Madinah, lihat, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya saya yang kuat akan mengusir Muhammad. Qala Zaid, wa anna ridfa ammi fa sami'tu Abdullah bin Ubay. Fa akhbartu ammi. Maka aku waktu sedang di belakang pamanku, aku dengar Abdullah bin Ubay ngomong demikian, maka aku kabarkan kepada pamanku. Aku kabarkan kepada pamanku tentang kejadian tersebut. Ya. Kemudian pamanku akhirnya mengabarkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengecek. Ternyata dia bersumpah, dia mengatakan, saya tidak mengatakan demikian. Maka Rasulullah SAW membenarkan dia dan Rasulullah SAW mendustakan aku. Maka pamanku berkata, datang kepada aku dengan berkata, ya, tidaklah kau menghendaki kecuali Rasulullah SAW memarahimu dan mendustakan engkau, dan juga orang-orang munafik marah kepada engkau. Apa yang kau lakukan itu salah. Gara-gara kau ngelapor ini, akhirnya Nabi marah sama engkau, Nabi menyalahkan engkau, dan orang munafik pun menyalahkan engkau. Ya. Fawaqa alayya min jur'atihim ma lam yaqa ala ahad. Ya. Qala fa bainama ana asiru ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin qad khafaqtu bi ra'si min al-ham. Suatu hari aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menundukkan kepalaku karena saking sedihnya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian menyentuh telingaku, kemudian dia
tertawa wa dhahika fi wajhi, Nabi tertawa di hadapanku. Kata beliau, "Fama kana yasurruni annali bihal khuld fid dunya." Senyuman Nabi kepadaku lebih aku sukai daripada hidup kekal di dunia. Nabi senyum sama dia. Tsumma inna Abu Bakar lahiqani. Kemudian Abu Bakar datang menemuiku, menyusulku. Kemudian dia berkata, "Apa yang Nabi bilang sama engkau?" Qultu, ya, Nabi tidak bilang apa-apa. Cuma tadi pegang telingaku kemudian tertawa doang. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Absyir, semoga kabar baik." Ya, karena Abu Bakar lihat kenapa Nabi pegang telinganya, kemudian Nabi senyum, ada apa? Nabi ngomong apa? Ternyata Nabi enggak ngomong apa-apa. Kemudian Umar lagi nyusul kepadaku. Dia tanya lagi, "Tadi Nabi ngomong apa?" Enggak ada, cuma pegang telinga kemudian apa? Tertawa. Tatkala kami tiba di pagi hari, maka Rasulullah SAW membacakan surat Al-Munafiqin. Ya. Jadi ini sebabnya turun ayat Al-Munafiqin, terjadi peristiwa dalam perang Banil Mustaliq, ya, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul keceplosan mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan tadi, "La irja'ana ilal Madinah," kalau kita pulang kota Madinah, sungguh yang kuat akan mengusir yang lemah. Dia merasa dirinya kuat dan dia merasa bahwasanya Nabi adalah yang lemah. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, innahum sa'a ma kanu ya'malun." Sungguhnya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Junnah itu adalah perisai, ya. Mereka mau ketahuan mereka bersumpah, gampang mereka berdosa. Anda mengatakan demikian, demi Allah tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Anda tadi keceplosan ngomong gini, demi Allah tidak. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mudah, ya, kemudian membela diri dengan sumpah palsu, ya. Sebagian qiraah ittakhadhu imanahum junnatan. Mereka menjadikan iman mereka sebagai perisai, artinya mereka pura-pura menjadi orang beriman agar mereka terlindungi. Jadi perisai bagi mereka. Namun yang masyhur bacanya ittakhadhu aymanahum. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai agar mereka selamat. Fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah, saddu di sini bisa dua artian, bisa maknanya berpaling dan bisa artinya memalingkan. Jadi terkadang as-sadd adalah fi'il lazim, terkadang sad adalah fi'il muta'addi. Ini yang tahu yang cuma bisa bahasa Arab, ya. Ya, intinya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, as-sad di sini bisa artinya mereka pun berpaling dari mengingat Allah atau mereka memalingkan orang, menghalangi orang agar tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan orang munafik. Dia sendiri berpaling dari mengingat Allah dan dia pun menghalangi orang agar tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang munafik zaman sekarang pun demikian. Dia tidak mau menegakkan syariat Islam dan dia memalingkan orang agar tidak menjalankan syariat Islam. Ya, agar berbalik justru membenci syariat Islam. Itu kerjaan mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, dan sungguh, ya, buruk apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebagian masalah fikih yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang makna nashhadu. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik berkata, kami bersaksi. Nah, kata sebagian ulama, kalau orang sudah mengatakan saya bersaksi, itu maknanya saya bersumpah. Saya bersumpah. Apalagi kalau dia tambah dengan nashhadu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Maka orang mengatakan saya bersumpah atau saya bersaksi itu sama dengan dia telah bersumpah, ya. Maka jangan dia berdusta. Ya. Tetapi kalau dia mengucapkan dengan jelas, misalnya dia mengatakan asyhadu billah, dia mengatakan aqsamtu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ya. Misalnya dia mengatakan ahlifu billah, ada billah-billahnya, semua itu berarti sumpah. Hukumnya apa? Hukum sumpah. Seperti dia mengatakan a'zamtu billah, aku berazam dengan nama Allah, itu semuanya sumpah. Dan ini hukumnya adalah sumpah. Kalau dia melanggar, ya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan asyhadu tanpa ada billahnya, dia mengatakan a'zamtu, ya, dia mengatakan ahlif tanpa ada kalimat billah dengan nama Allah, maka kata para ulama dilihat. Kalau niatnya adalah bersumpah dengan nama Allah, maka dianggap sumpah. Ya. Kalau dia tidak berniatnya dengan nama Allah, maka tidak dianggap sumpah.
Maka sumpah itu yang jelas kita ada mengatakan dengan nama Allah. Kalau bahasa Indonesia kita bilang saya bersaksi dengan nama Allah, berarti sedang apa? Bersumpah. Tapi kalau saya bersaksi saja, ya ini masih ada kemungkinan. Tergantung niatnya. Apa niatnya sumpah atau tidak? Kalau niatnya sumpah maka sumpah, kalau enggak maka enggak. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu ya, karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menutup hati mereka, dikunci mati ya. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak paham. Jadi mereka ini orang munafik. Allah zalika, kena yang demikian itu ya, yang demikian itu ini ada dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan yang demikian itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala membongkar ya, membongkar keburukan mereka, membongkar kedustaan mereka. Allah bongkar karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, zalika, yang demikian itu perbuatan mereka itu sangat buruk ya. Mereka mudah berdusta karena mereka sudah beriman kemudian mereka kafir, kemudian hati mereka dikunci. Ini dua tafsiran. Saya ulangi yang pertama, zalika maksudnya Allah Subhanahu wa taala membongkar keburukan mereka, membongkar kedosaan mereka. Kenapa Allah bongkar? Karena mereka telah beriman kemudian mereka kafir lagi. Kemudian Allah kunci hati mereka. Kedua, mereka buruk amalan mereka. Kenapa? Karena memang hati mereka buruk karena mereka beriman kemudian kafir. Apa maksudnya mereka beriman kemudian kafir? Ada dua tafsiran juga ya. Jadi saya perlu ingatkan, kalau ada khilaf dalam tafsir itu kebanyakan adalah khilaf tanawu', bukan khilaf tadad. Apa khilaf tanawu'? Khilaf tanawu' itu khilaf sudut pandang tapi tidak kontradiktif. Berbeda dengan khilaf dalam masalah fikih. Kebanyakan khilaf dalam masalah fikih adalah khilaf tadad, kontradiktif. Satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Benar-benar kontradiktif. Tapi kalau khilaf dalam tafsir kebanyakan beda sudut pandang. Contohnya misalnya apa itu ihdinas siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah surga. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Ini semua tidak ada khilaf, ini semuanya benar. Tetapi cara mengungkapkan yang berbeda. Nah, khilaf seperti ini namanya khilaf tanawwu'. Khilaf yang cuma beda sudut pandang tapi tidak berkontradiktif. Nah, khilaf dalam tafsir banyak seperti itu. Contohnya seperti firman Allah, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Apa maksudnya mereka beriman kemudian mereka kafir? Ada yang mengatakan maksudnya mereka beriman secara zahir tetapi kafir dalam batin. Itu orang munafik. Lisannya beriman, mengaku Nabi adalah seorang rasul tapi hatinya kafir. Ada yang mengatakan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, maksudnya mereka di antara mereka dulu ada yang benar-benar beriman. Kemudian karena tergoda dengan kekufuran dan kesyirikan akhirnya murtad. Tetapi waktu murtad KTP-nya masih Islam. Tetapi waktu murtad KTP-nya masih Islam, jadilah orang munafik. Tapi Allah tahu kekufuran tersebut. Kata Allah, "Fatubi'a ala qulubihim." Gara-gara mereka beriman kemudian mereka kafir, akhirnya Allah kunci hati mereka. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak mengerti memahami apa yang terbaik bagi mereka. Orang munafik tidak tahu kalau mereka beriman lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, mereka menyangka dengan mereka menjadi munafik mereka lebih selamat. Ternyata mereka lebih terpuruk. Lebih baik mereka jadi orang Islam yang sungguhnya. Ya, mereka menyangka orang munafik kapan-kapan dia bisa, siapa tahu orang Islam kalah nanti kita tinggal gabung sama orang kafir. Jadi mereka bermuka dua. Ya. La yafqahun, mereka tidak paham bahwasanya dalam keimanan mereka yang sungguhnya itulah keselamatan bagi mereka. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah, "Fatubi ala qulubihim." Allah pun kunci hati mereka. Dan inilah sebabnya kenapa orang munafik itu tidak bisa beriman kepada Rasulullah SAW, karena hati mereka telah dikunci. Bayangkan apa yang kurang untuk mereka. Mereka lihat langsung Nabi SAW. Mereka hadir langsung pengajian Nabi SAW. Mereka langsung dengar qiraah Nabi SAW, salat di belakang Nabi SAW. Mereka lihat mulianya akhlak Nabi SAW. Mereka lihat bagaimana ayat-ayat turun, mukjizat-mukjizat Al-Quran mereka lihat.
dan mereka menghadiri perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kurang? Tetapi tidak beriman. Tetapi tidak beriman. Artinya segala sebab yang membuat mereka harusnya beriman sudah ada. Segala sebab yang membuat mereka harusnya beriman sudah ada. Tapi mereka tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya bisa jadi ada seorang misalnya tinggal di Madinah, selalu mungkin bahkan kuliah di Madinah atau kuliah di Mekah ya. Kemudian sudah belajar akidah, sudah belajar semua, pulang sesat. Ya bisa jadi. Pulang tahu-tahu bela Syiah misalnya atau bela orang-orang kafir, bisa terjadi. Ya. Yang lebih parah daripada itu orang-orang munafik. Ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Nabi SAW. Bukan ngaji sama dosen-dosen lagi, ngajinya sama Nabi SAW. Dan mereka solat berjamaah bersama Nabi SAW. Mereka susah solat cuma solat subuh sama solat isya. Adapun solat duhur, solat asar, solat maghrib, mereka solat di masjid, mereka solat berjamaah. Kenapa? Kalau subuh sama isya kan gelap. Kalau mereka enggak datang enggak kelihatan. Santai aja. Tapi kalau zuhur mereka datang, asar datang, mereka maghrib mereka datang. Jangankan cuma solat, mereka berjihad nih, mereka sedang ikut jihad. Ya tidak? Mereka sedang ikut jihad dalam perang Banil Mustalik. Mereka ikut. Mereka lihat akhlak Nabi. Ya. Tetapi tidak menjadikan mereka beriman. Rahasianya kenapa? Karena fatubi ala qulubihim, hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain? Tidak bisa beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebagian sifat-sifat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kau melihat mereka, maka penampilan mereka membuat kau kagum, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orangnya keren, tinggi, gagah. Sehingga kalau orang melihat dia terpesona karena orangnya gagah, mungkin tampan, kemudian keren bajunya ya. Penampilan oke lah, ya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kau akan dengar. Kenapa? Bicaranya menarik. Bicaranya menarik. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul seorang yang fasih, pandai ngomong. Kalau dia bicara, orangnya fasih, menarik pembicaraannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau lihat kau tertarik, kalau mereka bicara kau dengar. Dan sebagian orang munafik zaman sekarang juga demikian. Kalau dia ngomong luar biasa, menarik, ya. Pintar, cerdas, IQ-nya tinggi, ya. Terkadang doktor, terkadang profesor, ya. Menarik kalau berbicara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum khusyubun musannadah. Akan tapi mereka itu pada hakikatnya seperti kayu-kayu yang tersandar. Khusyub itu kayu-kayu yang disandarkan. Jadi ini dinding, ini ada kayu. Ini dinding, ini kayu disandarkan. Kalau dinding ini dilepaskan, jatuhlah kayu tersebut. Aha. Allah mengatakan mereka itu seperti kayu-kayu yang disandarkan. Apa maksudnya perumpamaan ini? Kayu-kayu yang disandarkan. Kalau dilepas dindingnya akan apa? Jatuh. Maksud dari perumpamaan tersebut yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maksudnya mereka itu ya hanya tong kosong nyaring apa? Bunyinya. Imannya enggak ada. Pandai ngomong percuma. Badan gagah percuma. Apa faedahnya? Imannya tidak ada. Yang mereka perhatikan hanyalah penampilan zahir. Mereka ibarat kayu yang tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Jadi maksudnya mereka itu bolehlah penampilan oke, omongan mantap, tapi tidak ada faedahnya karena hati mereka kosong dari iman. Yang kedua, maksudnya kata para ulama, ya, seperti perkataan Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz dalam tafsirnya, maksudnya dia ini membutuhkan yang lainnya. Kalau dindingnya dilepas maka dia akan jatuh. Demikian orang munafik, dia pasti bekerja sama dengan orang-orang luar, bekerja sama orang Yahudi, bekerja sama dengan orang-orang yang lain, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sampai sekarang pun demikian. Orang munafik ada zaman sekarang ingin merusak Islam dari dalam, dia butuh bantuan dari orang kafir. Bahkan kalau mereka sudah membuat satu kesalahan, terkadang diberi penghargaan dari orang kafir. Bahkan dikasih proyek, suruh nulis yang aneh-aneh, nanti dikasih duit.
sama orang apa? Kafir. Buat tulisan tentang kesamaan gender antara laki-laki dengan perempuan, ya. Sehingga kemudian muncul kesimpulan-kesimpulan yang aneh-aneh, ya, bahwasanya wanita harus sama dengan laki-laki, bukan cuma laki-laki saja yang bisa menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menceraikan apa? Lelaki, ya. Bayangkan, bahaya kita laki-laki dicerai sama istri kita. Kemudian kalau wanita dicerai ada masa iddahnya 3 kali haid. Laki-laki pun kalau sudah dicerai sama istrinya ada masa iddahnya 4 bulan 10 hari, banyaknya. Nanti kalau dicerai sama istri nanti enggak boleh nikah, tunggu masa iddah. Apa fungsinya masa iddah, ya? Kalau perempuan jelas masa iddahnya ada, masih ada sisa mungkin air mani dalam rahim sang wanita. Laki-laki apa yang mau tersisa? Enggak ada yang tersisa, tinggal dibuang selesai. Kemudian masa iddah. Subhanallah, mereka bikin aturan aneh-aneh. Mereka tulis begitu, dikasih duit. Mereka tulis begitu, dikasih penghargaan, ya akhi. Kasih penghargaan dari luar, dari Yahudi, dari Nasara. Mereka tuh enggak punya modal, tapi jadi makanya mereka itu seperti kayu yang bersandar, ya. Kosong, enggak ada isinya, tapi begitu jadi hebat, jadi kokoh karena pandai dibungkus dengan bungkus yang indah, menarik, omongannya menarik, ya. Kemudian ya, dapat dana dan yang lainnya. Ya, dapat dana dan yang lainnya. Karena mereka ini berbahaya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim." Namun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwa tiap-tiap yang teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Setiap ada orang teriak sesuatu, mereka menyangka mereka telah dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ketakutan karena khawatir. Mereka tahu Allah terkadang bongkar apa? Aib mereka, ya. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik khawatir, takut akan turun suatu surat membongkar perbuatan mereka. Sehingga mereka sudah bersembunyi menyembunyikan kekufuran mereka, tapi mereka selalu khawatir. Tiba-tiba ada berita, jangan-jangan kita dibongkar oleh Allah. Jangan-jangan Nabi bongkar tentang ini. Jadi mereka ketakutan. Setiap ada sesuatu, mereka merasa mereka itu ditujukan kepada mereka. Sama seperti orang kalau sudah mencuri misalnya, dia diam-diam. Ada polisi datang, oh jangan-jangan mau tangkap saya. Ada yang datang, oh jangan-jangan tentang saya. Begitu terus, itulah orang munafik. Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka setiap ada teriakan itu tentang diri mereka, membongkar aib mereka. Allah berfirman setelah itu kesimpulannya, humul adu, mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Hati-hati. Musuh yang sesungguhnya. Bahkan Allah menggunakan alif lam di situ. Hum al adu. Alif lam di situ ada 2 kemungkinan. Pertama namanya alif lam lil jins, lil istighraq, yaitu seakan-akan artinya mereka itulah seluruh musuh. Seakan-akan seluruh musuh yang ada itu bergabung pada kemunafikan. Orang munafik ini mewakili seluruh musuh Islam. Ini kalau alif lam di situ dibawakan kepada lil jins atau lil istighraq. Humul adu, seluruh musuh itu adalah mereka. Itu tafsirannya atau terjemahannya. Tafsiran kedua alif lam di situ adalah lil ahdiyah. Artinya musuh tersebut yang kalian harus khawatirkan, inilah musuh yang sesungguhnya. Seakan-akan kalau seorang kaum muslimin sedang berbicara tentang musuh, maka yang pertama terbetik dalam benak mereka munafik. Bukan yang lainnya, belakangan. Yang pertama kali kalau kalian berbicara tentang musuh, hendaknya di benak kalian munafik. Ini yang pertama bahaya. Sebelum kalian bicara tentang orang-orang musuh yang lain, yang jelas-jelas misalnya kafir dan yang lainnya. Karena mereka musuh dalam selimut, sangat berbahaya. Mereka disokong oleh orang-orang luar. Mereka dibiayai. Mereka membuat tulisan, mereka buat ceramah, mereka membuat riset. Mereka terkadang membuat tesis, disertasi. Mengerikan. Semuanya untuk apa? Untuk menghilangkan Islam. Untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi kalau orang melihat orang berjalan dengan syariat Islam dihina, diejek. Dan terungkap dari omongan mereka, seperti mereka mengatakan bahwasanya ajaran Muhammad SAW sekarang sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, tidak relevan. Ajaran Muhammad SAW itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus berijtihad untuk membuat hukum yang baru. Ini munafik jelas. Ini munafik. Muncul orang seperti itu, berani di zaman sekarang. Mereka adalah musuh yang sungguhnya kata Allah Subhanahu
wa taala. Dan mereka ini merusak dari dalam lebih parah daripada merusak dari luar. Orang kafir tahu kalau mereka merusak dari luar, ya, potensi kerusakannya tidak begitu besar. Tapi kalau mereka menyongkong orang munafik dan membuat kerusakan dari dalam, kerusakannya lebih besar. Saya sering sampaikan, kalau ada misalnya orang kafir mengatakan semua agama masuk surga, ya kita enggak ada yang benarkan. Ngapain dia ngomong semua agama surga? Tapi kalau ada profesor bidang agama Islam ngajar di Universitas Islam, kemudian bilang semua agama masuk surga, orang mulai dengar. Oh iya, mungkin juga ya. Kemudian kasih syubhat, kasihan, orang percaya. Kalau ada orang kafir mengatakan syariat Islam sekarang tidak cocok lagi, enggak ada yang membenarkan dia. Mau profesor Yahudi, profesor Nasrani enggak ada yang dengar. Pendeta enggak ada yang dengar. Tapi kalau yang bilang profesor Islam, doktor agama Islam, bilang bahwasanya ajaran sekarang sudah tidak relevan lagi, ada yang mendengar dan banyak yang dengar. Sehingga potensi kerusakan yang muncul dari dalam lebih besar daripada kalau kerusakan dari luar. Ini diketahui orang kafir sehingga mereka menyokong dakwahnya orang-orang munafik. Dan mereka terkadang melakukan amalan kebajikan, contohnya mereka ikut jihad. Terkadang mereka bikin masjid seperti dalam kisah Masjid Dirar dalam surat At-Taubah. Ya. Ya. Bagaimana orang munafik mereka buat masjid namanya Masjid Dirar. Bahkan mereka memanggil Nabi untuk meresmikan masjid tersebut. Terkadang mereka bikin kerjaan sosial, menarik orang, ya, kegiatan dakwah, tapi ini semua dalam rangka untuk memperjuangkan kekufuran mereka, kemunafikan mereka. Makanya Allah mengatakan humul adu, mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Fahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah melaknat mereka. Dari mana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Kebenaran sudah jelas di hadapan mereka. Islam sudah jelas, Rasulullah SAW begitu mulia, sisi akhlak semuanya sempurna Rasulullah SAW. Mereka sudah lihat itu semua, namun mereka tidak mau beriman, bahkan mereka berpaling dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum. Dan jika dikatakan kepada mereka, kemarilah agar Rasulullah SAW memohonkan ampunan buat kalian. Lawaw ru'usahum, mereka palingkan leher mereka. Mereka palingkan wajah mereka. Lawaw, pakai tasydid. Ada lawaw, ada lawaw. Ya. Benar-benar mereka palingkan wajah mereka. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan engkau akan melihat mereka berpaling sambil menyombongkan diri. Ini berkaitan dengan kisah yang tadi. Kisah yang tadi, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam juga riwayat Tirmidzi, tapi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Kalau tadi dari Zaid bin Arqam, ini cerita mirip dalam kasus yang sama, tapi dari jalur sahabat yang lain yang juga ikut dalam perang tersebut, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, kunna fi ghazat, yaitu ghazwah Banil Mustalik. Kami dalam peperangan Banil Mustalik, yaitu peperangan melawan Banil Mustalik. Fa kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Maka terjadi kasus ada seorang dari lelaki dari kaum muhajirin, dia menendang kaki seorang dari kaum Ansar. Faqala al-muhajiri, ya lal muhajirin. Akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya yang orang muhajirin berteriak, wahai kaum muhajirin. Yang Ansari berkata, wahai kaum Ansar. Kaum Ansar maksudnya penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah. Fasami'a dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar sudah terjadi dua kubu, kaum muhajirin kaum Ansar, gara-gara pertikaian. Maka Nabi marah, Nabi berkata, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa ada seruan-seruan jahiliyah? Ya. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha muntinah. Buang itu seruan-seruan tersebut, itu adalah seruan-seruan yang bau busuk. Kata Nabi, busuk, jangan dipakai lagi. Jadi setiap ada seruan-seruan, wahai ini, tidak boleh dalam Islam. Kita semua kaum muslimin. Kalau seorang menyerukan, padahal nama muhajirin itu nama yang syar'i, nama ansar juga nama yang syar'i. Namun tatkala nama tersebut diangkat untuk memusuhi yang lain, maka tidak boleh dalam Islam. Apalagi nama yang tidak syar'i kemudian diangkat-angkat untuk saling bermusuhan. Yang menunjukkan ada kefanatisme kemudian menjadi bermusuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha. Karena nama-nama tersebut diangkat dalam rangka bermusuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah nama-nama tersebut. Jangan kalian angkat-angkat karena itu adalah panggilan-panggilan yang bau busuk.
Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar tentang kejadian tersebut, ya, maka dia berkata, au qad fa'aluha, apakah mereka telah berani melakukan perkara buruk terhadap kaum Ansar, ya, karena dia dari golongan penduduk kota Madinah, dia menganggap dirinya kaum Ansar. Kaum Muhajirin berani, mereka datang jauh-jauh dari Mekah, kemudian tinggal di tempat kita, kita yang ngayomi mereka, mereka pendatang, kemudian mereka berani mengganggu kita. Gampangannya demikian. Mereka berani mengganggu kita, ya. Wallahi la irja'nil madinati la yukhrijanna al-'azm minhal adhar. Demi Allah kalau kita pulang kota Madinah, kita akan usir mereka orang Muhajirin yang miskin-miskin tersebut. Maka Umar mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, "Da'hu." Jangan. Jadi berita tersebar sampai kepada Umar. Kata Nabi, "La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabahu." Jangan kau bunuh dia. Jangan sampai orang akhirnya berbicara bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Karena secara zahir Abdullah bin Ubay bin Salul ini kaum Ansar. Secara zahir KTP-nya Islam, secara zahir dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bunuh dia akan terjadi citra yang buruk bahwasanya Muhammad telah membunuh apa? Sahabatnya. Jadi seorang tetap berusaha menjaga citra Islam. Jangan seperti orang-orang ISIS ya, kemudian bunuh sana bunuh sini. Ya. Ini orang munafik saja yang pantas untuk dibunuh tidak dibunuh. Karena di balik pembunuhan dia akan merusak citra Islam. Nabi tidak ingin citra Islam rusak bahwasanya Muhammad telah membunuh apa? Sahabatnya sendiri. Ya. Akhirnya mereka waktu pulang datanglah orang-orang dari kaum Ansar yang satu suku dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian mereka berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, "Wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu mohon ampun buat engkau." Mereka hendak ngapain? Mereka palingkan wajah mereka seakan-akan Abdullah bin Salul berkata, "Ngapain saya minta Muhammad minta ampun buat saya? Wong saya tidak salah." Dia palingkan wajahnya dengan penuh apa? Kesombongan. Ya, seakan-akan siapa sih Muhammad? Dia akan pendatang. Kemudian saya suruh datang kepada dia agar dia mohonkan ampun buat saya. Enggak, ya. Saya enggak mau. Itulah maksud dari ayat ini. Ya, kalau dikatakan kepada mereka, datanglah kepada Nabi agar Nabi mohon ampunan buat engkau, buat kalian, maka mereka memalingkan wajah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-6, "Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum." Wahai Muhammad, sama saja. Terhadap mereka sama saja. Apakah engkau mohonkan ampunan buat mereka atau kau tidak mohon ampunan buat mereka, Allah tidak akan ampuni mereka. Percuma karena mereka orang kafir, orang munafik. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah, sama saja kau mohon ampunan buat, silakan mohon ampun buat mereka wahai Muhammad, atau kau tidak mohon ampun buat mereka wahai Muhammad, meskipun kau mohon ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi ini dalil kalau orang munafik meninggal tidak boleh kita doakan dia. Kalau kita tahu, tidak boleh kita doakan ampunan. Kalau kita tahu dia benar-benar apa? Munafik. Kita tahu dia benci sama Islam. Kita tahu dia yang mencerca syariat Islam, ya udah jangan sholatin dia dan jangan doakan dia, karena dia munafik. KTP-nya saja Islam tapi dia benci terhadap Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada manfaat bagi mereka kalau kau mohon ampun bagi mereka? Kata Allah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Allah bongkar tentang pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itulah yang berkata, janganlah kalian berikan makanan kepada orang-orang di sisi Rasulullah hatta yang fadhu, sampai mereka pergi. Dan ini tadi perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan kasih makan orang Arab Badui tadi sampai mereka pergi. Yang berkata satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Allah mengatakan humul ladzina, mereka itulah orang-orang yang telah mengatakan demikian-demikian. Padahal yang ngomong cuma satu orang. Ini menunjukkan apa? Kalau ada satu orang yang ngomong tapi yang lain setuju, maka hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Ini hati-hati ikhwan, ini berbahaya perkara ini. Boleh jadi satu orang yang ngomong tapi yang lain setuju, maka hukumnya sama. Sama seperti firman Allah tentang kaum Saleh, yaitu kaum Samud tatkala mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh.
Yang bunuh cuma satu orang, namanya Salih bin Kidar. Dia yang kemudian menyembelih ontanya Nabi Saleh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha, mereka pun menyembelih onta Nabi Saleh. Kata Allah mereka. Padahal sebelumnya Allah mengatakan idzim ba'atsa ashqaha. Kemudian bangkit orang paling celaka di antara mereka untuk menyembelih ontanya Nabi Saleh. Tapi tatkala dia menyembelih, kata Allah, fa'aqaruha, mereka semuanya menyembelih. Seakan-akan semua melakukannya, padahal melakukan cuma satu orang. Ya. Tapi ini yang lakukan ini hasil rapat bersama, paham? Hasil rapat bersama. Kalau kita bilang al-munaffidh atau eksekutornya satu orang, tetapi hukumnya kena semuanya karena ini hasil keputusan bersama. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ngomong dia sendiri, tapi teman-temannya semua setuju. Maka Allah mengatakan humul ladzina, mereka itulah. Maka hati-hati, terkadang kita tidak ikut serta tapi kita ikut sokong, hukumnya sama. Ada kesyirikan misalnya satu tempat, kemudian terjadi perdebatan ini syirik. Tidak apa-apa, silah syirik, boleh-boleh saja. Sama, kita enggak melakukan syirik tersebut, tapi kita mendukung, hukumnya sama, kita seperti mereka. Sama. Maka hati-hati, jangan kita setuju dengan segala sesuatu. Ya. Karena kalau kita setuju, meskipun bukan kita eksekutornya, bukan kita yang melakukannya, tapi bisa jadi hukumnya sama. Makanya Allah mengatakan humul ladzina, mereka itulah, padahal yang ngomong cuma satu orang, yang telah berkata jangan kalian beri infak atau jangan beri makanan kepada orang-orang di sekitar Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Sungguhnya perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah semata, kan tapi orang-orang munafik tidak paham. Emang kalau kalian tidak kasih makan kepada pengikut Rasulullah SAW, kemudian mereka mati kelaparan, perbendaharaan langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Allah yang kasih makan mereka kalau kalian tidak kasih makan. Sebenarnya saya berapa kali ya, saya turun dari naik pesawat akan mendarat. Saya sering lihat Jakarta dengan kepadatannya. Rumah begitu banyak, dempet-dempet lagi. Pernah saya foto juga, padahal saya tidak suka foto-foto ya. Saya membuat status tapi ya sudahlah, buat saya sendiri. Saya bilang orang padat seperti itu, manusia banyak semua, tapi semuanya makan 3 kali. Pagi makan nasi uduk, siang makan nasi apa, sore. Subhanallah. Siapa yang kasih rezeki kepada mereka begitu banyak manusia? Tidak ada sawah ladang di situ, tidak ada peternakan di situ. Itu manusia padat kayak gitu jutaan di Jakarta. Jakarta jumlahnya berapa coba? Kalau pagi katanya berapa juta, kalau malam lebih sedikit ya. Karena orang pulang kerja ya. Kalau pagi semua dari Bekasi, Depok semua tumpah di Jakarta. Mungkin kalau pagi belasan juta, kalau malam mungkin lebih kurang. Tapi siapa yang kasih makan mereka semua itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makan, semuanya kenyang, alhamdulillah, ya. Oleh karenanya, apa kalian orang munafik menyangka kalau kalian tidak kasih makan kepada pengikut Rasulullah SAW kemudian mereka kemudian binasa, tidak, kemudian mati dan yang lainnya? Kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Sungguhnya perbendaharaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tapi orang-orang munafik tidak paham. Kemudian Allah ungkapkan lagi, bongkar lagi rahasia mereka. Perkataan mereka yang kedua, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Mereka berkata kalau kita pulang ke Madinah, kita akan usir orang-orang yang lemah. Kita kuat, yaitu penduduk asli kota Madinah, akan mengusir para pendatang, yaitu adzal, mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu wa lirasulihi. Sungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya. Walil mu'minin, dan juga bagi orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Selesai Allah bicara tentang orang-orang munafik. Setelah itu Allah masuk di paragraf berikutnya, ayat 9 sama ayat 10 dan 11 ya. Nasihat kepada orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman. Khitab, pembicaraan ditujukan kepada orang beriman. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian. Yang buat kita lalai itu apa? Harta dan anak-anak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Betapa senang kita terhadap harta. Manusia memang diciptakan punya tabiat cinta kepada harta. Punya harta banyak, senang dia. Kemudian suka dengan anak-anak, sayang sama anak, minta ini, minta itu, kita belikan kalau kita punya duit. Kita kerja banting tulang ya.
banting tulang apa? Peras keringat istilah kita untuk menyenangkan apa? Anak-anak. Terkadang ibunya tidak begitu kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Anak-anaknya. Udahlah. Memang al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, bahwasanya harta dan anak-anak perhiasan dunia. Benar. Hati-hati jangan sampai membuat kalian lalai. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya, membuat kalian lalai harta kalian dan anak kalian. An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu, dari ketaatan. Jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai dari menjalankan kewajiban, dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikrillah di sini maksudnya taatillah, umum, mencakup yang fardu ataupun yang sunnah kata para ulama. Ya. Kenapa ayat ini dibawakan setelah cerita orang munafik? Kata para ulama, kaitan ayat ini dengan kisah tentang orang munafik. Artinya, wahai kalian orang-orang beriman, jangan meniru orang munafik sedikit pun. Mereka orang munafik pelit, ya. Mereka orang munafik tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka hanya masalah apa? Dunia. Mereka hanya pikir dunia. Maka janganlah kalian meniru mereka. Bersihkan diri kalian dari seluruh sifat kemunafikan. Maka kita seorang beriman berusaha ya membersihkan diri kita dari sifat munafik. Apa sifat munafik? Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yaqbiduna aydiyahum. Orang munafik itu mereka menutup tangan mereka, maksudnya mereka menggenggam tangan mereka, mereka pelit, tidak mau berinfak. Ya, tidak mau berinfak. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka Allah tegur, kalian jangan seperti mereka, tidak mau apa? Berinfak. Ciri orang munafik tadi sudah kita sebutkan, ada 5. Kalau ngomong apa? Berdusta. Kalau berjanji apa? Menyelisihi. Kemudian apa? Kalau beri amanah, berkhianat. Kalau buat perjanjian, berkhianat juga, mengingkari. Kalau lagi bertengkar, lagi bermasalah, fajir, curang. Ini sifat orang munafik. Ente jangan ikuti sama sekali. Bersihkan dari hati anda dari segala bentuk kemunafikan. Bersihkan perbuatan anda dari seorang munafik. Orang muslim kalau ngomong benar, komitmen. Orang muslim kalau janji dia kerjakan. Ya, jangan suka dusta. Ya. Ngomong sini janji sana, obrol sini obrol sana, akhirnya banyak dusta. Di antara sifat orang-orang munafik, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka pelit. Maka Allah tegur, wahai orang beriman, jangan kalian seperti mereka. Di antara sifat mereka adalah pelit. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian buat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukannya, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak menyuruh kita berinfak seluruhnya, tapi sebagian dari rezeki kalian. Yang itu wajar, mungkin dilakukan oleh seorang. Kalau seorang disuruh infak seluruhnya, hatinya berat. Siapa yang kerja 24 jam kemudian seluruh hasilnya dia kasihkan kepada Allah? Tidak semua orang seperti itu. Kita tidak seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Bahkan tatkala sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi bilang jangan. Kenapa? Karena imannya tidak sampai seperti iman Abu Bakar. Umar saja yang imannya luar biasa, hanya mampu menginfakkan setengah hartanya. Kenapa? Karena manusia dibuat cinta kepada harta. Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala ingin berwasiat dengan lebih dari sepertiga, ditegur oleh Nabi, jangan, sepertiga sudah banyak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala tatkala dia taubat, dia ingin menginfakkan seluruh hartanya, kata Nabi jangan seluruhnya. Kenapa? Iman mereka tidak sampai seperti siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Intinya infakkan sebagian. Abu Bakar seluruh harta dia infakkan. Antum kalau ingin jadi Abu Bakar praktek gampang, tinggal ATM antum semua kumpul semuanya terus ente kasih ke Ustaz Firanda, Ustaz, seluruhnya. Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sementara saya pernah ngisi pengajian terus ada pertanyaan, Ustaz, saya kemarin infak sekian-sekian. Saya menyesal Ustaz terlalu banyak. Dia merasa dirinya Abu Bakar, cuma sebentar jadi Abu Bakar, setelah itu jadi abu-abu yang lainnya. Oleh karenanya Allah hanya mengatakan sebagian, tidak seluruhnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Karena manusia, keluarkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Itu rezeki dari Allah. Allah kasih kalian, infakkan sebagian. Karena kita memang cinta dengan harta. Ya. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula. Tatkala dia mau meninggal, kemudian dia berkata, akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku sekarang, tunda sebentar. Sebentar saja.
Ila ajalin qarib, waktu yang depan. Fa asaddaq wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Tapi sudah fatal awan, percuma. Dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Di sini Allah menceritakan tentang halil muhtadir. Al-muhtadir maksudnya orang yang akan meninggal dunia. Maka dalam hatinya, kalau dia tatkala datang malaikat maut, dia ingin, ya Allah jangan matikan aku sekarang, tunda aku sebentar, aku ingin bersedekah. Taib, dia sebutkan sedekah di sini, ini menunjukkan sedekah adalah amal soleh yang luar biasa. Ya. Maka sedekah faedahnya sangat banyak. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia menambah rezeki, ma naqasa shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi apa? Rezeki, bahkan menambah. Ya, kemudian sedekah di akhirat ya. Kemudian kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Setiap orang di padang mahsyar akan di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, naungannya semakin apa? Semakin banyak. Ya. Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam, tidak ada yang tahu, akan meredupkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah tersebut ternyata jadi sedekah jariyah. Dia bangun masjid, dia menyebarkan ilmu, dia cetak buku dan macam-macam, maka dia sudah meninggal, pahala terus apa? Mengalir. Ini keistimewaan apa? Sedekah. Bahkan kemudian dia bisa berbuat baik kepada orang-orang sudah meninggal, kepada orang tuanya, kepada kawannya, pada gurunya dengan bersedekah atas nama mereka. Sedekah manfaatnya banyak. Maka ini orang tatkala dia mau meninggal, dia berangan-angan untuk bisa bersedekah. Namun bukan berarti jangan sampai ada yang mengatakan sedekah lebih afdal daripada salat, sedekah lebih enggak. Ayat ini menunjukkan akan pentingnya sedekah, namun bukan berarti lebih afdal daripada yang lainnya. Karena sebagian orang mengatakan, kenapa mayat ini, orang yang mau mati ini orang bukan sudah meninggal kemudian ingin hidup lagi. Enggak, ini konteks ayat, jangan salah paham. Konteks ayat ini orang sedang akan meninggal apa? Dunia. Malaikat maut sudah datang, maka dia berangan-angan untuk ditunda kematiannya. Bukan dia sudah mati kemudian minta kembali, tidak ya. Tapi dia ingin ditunda kematiannya supaya dia bisa bersedekah. Kenapa dia hanya sebutkan sedekah di sini? Mungkin karena dia melakukan kesalahan, dia tidak bersedekah. Karena ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan apa? Sedekah. Maka dia menyesal kenapa waktu masih hidup dia tidak bersedekah. Kenapa dia tidak bersedekah? Saya dapat dengar cerita, seorang syekh cerita. Jadi ada seorang lelaki, dia sayang sama keluarganya. Maka kemudian dia pergi di mall atau di supermarket, dia melihat ada anggur yang enak. Dia ingat, oh keluarga saya suka anggur. Namun dia ada kegiatan, maka dia beli, kemudian dia suruh orang kirim ke rumahnya. Kemudian dia lanjutkan kegiatannya. Setelah itu dia pulang agak terlambat. Kemudian dia makan, dia bilang sama istrinya, mana anggur yang tadi saya kirim? Waduh, kita sudah habiskan. Kok bisa? Aduh, kita lupa sama antum. Langsung dia kaget. Dalam hatinya, saya masih hidup saja, ente sudah lupa sama saya. Gimana kalau sudah mati? Akhirnya dia baru sadar. Kemudian dia bangkit, kemudian dia beli tanah, kemudian dia bangun masjid. Ini masjid tidak akan lupa sama saya. Allah akan ingat selalu kepada dia. Artinya, ya, orang bersedekah itu penting untuk dirinya sendiri. Dia sayang pada anak-anaknya, sayang pada istrinya, tapi dia harus sayang pada dirinya juga. Maka dia harus berbanyak sedekah untuk aset dia di akhirat kelak. Ya. Maka orang ini berangan-angan untuk bersedekah karena mungkin ayat sebelumnya menunjukkan dia mungkin lalai dalam bersedekah, maka dia pun ingat kenapa dulu saya tidak bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kau tunda kehidupanku ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ya, seperti perkataan yang lain, Rabbirji'un. Mayat berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa beramal soleh pada perbuatan amal soleh yang aku tinggalkan dahulu. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan jika telah datang ajal, maka Allah tidak akan menunda satu jiwa pun. Tidak akan ditunda, enggak mungkin. Datang malaikat maut, sudah selesai. Siapapun Anda, mau presiden, mau panglima, mau jenderal, mau raja, ya, mau jagoan, ya, mau pendekar, ya. Datang malaikat maut, selesai urusan. Ya. Tidak akan tertunda sedikit pun.
Wallahu khabirum bima ta'malun, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan, ya. Ya, orang ini tatkala ditunda kematiannya, dia minta ditunda kematiannya, dia mengatakan, ya, tundalah kematianku sebentar, fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah saja. Dia tidak mengatakan, ya Allah pulangkan aku sebentar, tunda supaya saya bisa senang-senang lagi ketemu istri. Dia udah enggak pikir istrinya, enggak pikir anaknya. Yang dia pikir bagaimana dia bisa apa? Selamat dengan bisa bersedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, bagaimana dengan solat subuh yang terlewat karena tertidur? Kadang melakukan solat subuh jam 8 pagi. Dia berdalih enggak masalah karena uzur, dan ini dilakukan, dia berdalih enggak masalah karena ini uzur. Tapi ini dilakukan setiap hari. Sepertinya susah buat bangun subuh. Mohon penjelasannya. Kebetulan ini terjadi dengan suami saya. Dan beliau ada di sini. Ya akhi, ente salat subuh atau salat duha ya akhi? Enggak ada qobliyah duha ya akhi. Yang ada qobliyah apa? Subuh. Kalau orang sesekali wajar ya. Tapi kalau setiap hari ya enggak wajar, enggak beres ya. Berarti ada yang apa, kabelnya yang putus, harus diperbaiki. Ya, mungkin tidurnya kelamaan, terlalu malam, diperbaiki, dirubah. Enggak benar. Apakah ciri orang soleh tiap hari solat subuh di waktu duha? Tentu enggak ada ya. Kalau sesekali semua kita mengalami. Nabi SAW juga pernah solat subuh di waktu duha, cuma sekali dua kali. Ya. Jangan sampai orang mengatakan, ya Ustaz, Nabi aja pernah solat subuh terlambat. Ya, Nabi cuma sekali dua kali. Ente tiap hari, gimana ente berdalil dengan Nabi SAW? Artinya orang biar tahu ya bahwasanya orang tidak ada yang sempurna. Terkadang dia ketiduran. Ya. Siapapun pernah ketiduran salat subuh. Tetapi kalau tiap hari berarti ada yang tidak beres ya. Maka saling bahu membantu bahu antara suami dan istri ya. Ini berarti istrinya sayang sama dia ya. Ya. Kalau istrinya tidak sayang, dia akan biarkan suaminya, biarin aja mau salat subuh jam 11 siang juga enggak apa-apa, terserah. Tapi dia sayang maka dia tegur ya, maka harus kerjasama. Ya, kalau bisa tidur lebih cepat ya. Terus pasang alarm atau istrinya yang bangunkan, sepakat sama dia. Buat kesepakatan, tanda tangan bersama. Ya. Pokoknya 10 menit sebelum azan subuh sudah bangun. Kau jangan marah kalau saya siram air sama kamu ya. Tanda tangan. Harus begitu, harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa dia enggak bisa bangun ya. Ustadz, adakah mati suri? Ya. Kalau mati namanya mati, berarti roh sudah terlepas dari apa? Jasad. Kalau mati suri maka tidak ada, berarti dia belum mati. Ya. Coba dia mengalami kondisi tapi dia belum apa? Mati. Belum ada kasus mayat apa sudah mati, ruhnya sudah diambil malaikat mungkar nakir, kemudian ucul lepas kembali lagi. Itu enggak ada ya, enggak ada. Yang ada mungkin dia dihukum misalnya jantungnya berhenti sebentar, tapi dia belum mati. Rohnya masih di jasadnya. Ya. Dia sempat hilang pikiran misalnya, mungkin terjadi. Tetapi dia belum mati. Bagaimana hukumnya Ustaz jika sementara Ustaz kajian ada juga yang bicara, cerita dari awal kajian sampai akhir, mengganggu yang di sekitarnya? Mohon nasihat Ustaz. Anti atau Anda yang dengar itu nasihat langsung. Ya. Kategori akhi dari kajian. Kalau nanti mau gantikan Ustaz Firanda, saya kasih tahu. Itu namanya orang kurang menghormati ilmu ya. Saya datang jauh-jauh dari sini, ente ngobrol di sini, ngobrol di luar sana enggak usah kajian ya. Ya. Kalau ente saya kesini terus ente ngobrol dari awal sampai akhir, terus buat apa ke sini ya? Buat apa saya juga ke sini? Kalau cuma ente ternyata cerita, saya juga cerita di sini ya.
kita akan diberkahi oleh Allah sesuai dengan pengagungan kita terhadap apa? Terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengagung syariat Allah, kita akan diberkahi oleh Allah. Sejauh mana kita meremehkan syariat Allah, kita jauh dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat imam salat subuh membaca kunut, apakah kita sebagai makmum mengikuti imam? Ya, jawabannya iya. Ya. Jadi saya sering sampaikan masalah kunut subuh ini masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah yang kuat. Ya. Yang kuat dan saya sudah bahas secara khusus. Ya. Nanti insya Allah ada aplikasi bekal salat, antum bisa baca. Intinya bahwasanya secara umum ada 3 pendapat atau 4 pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah dianjurkan tiap hari. Di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Zahiriyah. Kemudian yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Kemudian mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan tapi tidak bid'ah adalah mazhab Hanabilah. Tidak dianjurkan tapi tidak bid'ah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan seandainya dia kunut subuh tiap hari tapi dia mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir dan keselamatan kaum muslimin boleh, kata Imam Ahmad. Tapi ada yang kunut subuh saya tidak ingkari dan saya tidak cela, kata Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berpendapat kunut subuh tidak dianjurkan tapi tidak dibid'ahkan. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat sebagian ulama seperti Zahabi, kemudian pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kunut subuh boleh sesekali. Kunut subuh boleh sesekali. Ya, jadi kita tahu masalahnya khilaf dan dalilnya masing-masing kuat ya. Saya sudah bahas juga masalah ini. Ya, maka ini masalah khilaf yang kuat ya. Kalau ada yang kunut, maka kita ikut kunut sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau ada yang kunut, kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah dan antum fungsinya sebagai makmum dan makmum ikut apa? Ijtihadnya imam. Kecuali imamnya misalnya melakukan perkara yang tidak ada khilaf, contohnya dia salat zuhur 5 rakaat ya, jangan ente berdiri ikut rakaat kelima, ini ijtihadiyah. Ini bukan ijtihadiyah, dia ngawur. Naik rakaat kelima antum jangan ikut ya. Tapi kalau dia gerakan kunut ini masalah ijtihadiyah, maka sebagai makmum kita ikut. Sebaliknya kalau imam ternyata tidak kunut ya jangan kunut juga. Seperti sebagian orang Indonesia di Masjid Nabawi imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Masya Allah. Hebatnya. Ustaz, saya waktu muda dulu sering lalai berbakti kepada orang tua saya dan setelah saya ikut mengaji sekarang baru tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Sekarang kedua orang tua saya sudah wafat. Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk menebus dosa saya terhadap orang tua? Banyak istighfar, banyak doakan mereka. Makanya di antara ciri anak soleh, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Bukti seorang itu soleh, dia selalu mendoakan apa? Orang tuanya. Sekarang percuma orang tua sudah tidak bisa antum baiki secara dunia, secara materi. Kalau dulu masih hidup mungkin antum bisa ajak jalan-jalan, bisa ajak makan bareng, bisa ikut naik mobil antum yang bagus misalnya, bisa antum safar dengan dia pergi kemana jalan-jalan. Waktu dia masih hidup, dia meninggal mau apa? Enggak ada. Dulu masih hidup antum bisa pijit, antum bisa ngobrol sama dia. Udah meninggal sudah lewat. Apalagi ya sudah yang bisa antum lakukan istighfar kepada Allah dan banyak doakan apa? Orang tua. Itu yang sekarang lebih dia butuhkan di alam barzakh. Doa dari anak yang tulus, yang sadar bahwasanya dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada rezeki boleh bersedekah atas nama orang tua sampai. Adakah perintah dari Rasulullah untuk mendidik anak sesuai zamannya? Karena saya pernah dengar teman saya berkata seperti itu, sehingga ia menganggap berjenggot tidak isbal bukan zamannya lagi. Apakah termasuk orang munafik? Enggak. Enggak, dia orang mungkin kena syubhat, enggak ngerti. Orang munafik tuh dia memang asalnya benci dengan syariat apa? Islam. Dan dia bicara secara total semua syariat. Bukan sebagian syariat. Ini kadang ada syubhat. Misalnya jenggot tidak pantas lagi, tapi dia tidak berbicara tentang seluruh syariat. Ya berarti dia kena apa? Syubhat. Ya, maka tidak bisa kita katakan dia orang-orang munafik. Ya ada orang kena syubhat, kita jelaskan ya. Bahwasanya syariat Nabi SAW berlaku setiap tempat dan setiap apa? Zaman ya.
Bagaimana cara mendakwahi teman kita yang berbeda pemahaman? Jadi menganggap para ustaz salaf di Indonesia itu selalu bilang kalau apa-apa itu bid'ah. Ya enggak benar. Tidak semua perkara apa? Bid'ah. Ada perkara yang benar-benar bid'ah, ada perkara yang khilafiyah, ada perkara yang sunnah. Ya, kita perinci ya. Terus jangan juga ikut semua orang yang mengatakan sebuah perkara sunnah. Ya enggak benar. Enggak benar juga semuanya sunnah. Jelaskan baik-baik. Itu tidak benar tuduhan demikian. Ustaz, bagaimana jika istri tidak bisa mengelola keuangan dan selalu berbohong masalah uang? Ini bantahan seorang suami kepada istri. Bagaimana jika istri tidak bisa mengelola keuangan dan selalu berbohong masalah uang nafkah yang kita berikan? Jangan berikan uang antum kepada orang suka berbohong ya. Kalau antum masih berikan uang kepada orang suka berbohong, antum bahlul ya. Jangan salahkan kecuali diri ente sendiri. Kalau tuh istri suka bohong, ya sudah jangan. Kalau ente tahu ente kasih uang sama istri jadi mentang-mentang sok membangkang sama ente, jangan kasih. Ya. Kalau istri ente ternyata orang soleha, pandai mengatur uang, dia bisa bagi uang pada tempatnya, serahkan. Alhamdulillah berarti ente punya bendaharawati yang sangat baik ya. Enggak usah digaji tapi pandai mengatur apa? Uang ya. Tapi kalau ternyata dia boros, royal, tidak bisa mengatur keuangan ya. Uang sana ke sini tidak teratur, maka jangan kasih. Kasih cukup uang yang bisa membuat dia gemuk, itu sudah cukup, selesai. Lebih dari itu kalau perlu dia minta sama antum, ya. Perlu apa nih? Nih kasih duit. Perlu apa nih? Kasih duit ya. Dengan demikian istri nanti akhirnya merasa butuh sama antum. Tapi kalau semua uang kasih dia tidak merasa butuh sama antum karena sudah tiap bulan pasti dapat. Ya lihat kondisi istri. Ada istri yang baik, masya Allah kita kasih uang dia atur dengan baik. Ada istri yang seperti itu, maka jangan kasih uang antum sama dia. Ustadz khotib di masjid dekat rumah saya pada Jumat lalu mengatakan ciri-ciri orang munafik adalah suka bilang bid'ah. Nabi tiap sholat Jumat mengatakan inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Terus Nabi orang munafik. Ente jangan suka nuduh orang munafik. Ini saya mau cerita tentang sifat-sifat orang munafik. Yang penting antum tahu apa menuduh si fulan munafik itu perkara besar ya. Kecuali antum punya dalil. Kalau enggak punya dalil, sebut aja dia ngawur, dia salah, bantah kesalahannya tanpa harus menempelkan apa? Munafik atau tidak. Apakah tergolong munafik jika kita sudah mengetahui hukum tapi masih dikerjakan? Misal masih curi-curi dengar musik. Enggak ya. Ini bukan munafik, maksiat. Pelaku apa? Maksiat. Apakah orang munafik bisa masuk surga? Bisa kalau dia bertobat. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti ujub? Kadang muncul walaupun kita sudah berusaha menghilangkan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti ujub? Kadang muncul walaupun kita sudah berusaha menghilangkan. Apa yang ente mau ujubkan? Ente hafal Quran aja enggak, bahasa Arab aja enggak bisa. Di Madinah saja anak kecil bisa bahasa Arab, tidak ada yang ujub. Ente bahasa Arab enggak bisa, hafalan enggak ada, ceramah juga enggak bisa, sedekah juga pelit-pelit. Terus semua ujub apa? Salat malam enggak pernah. Ente tahu diri lah. Ente kalau ujub sudah kebangetan sebenarnya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain di kota tercinta Samarinda. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.